Di video ini kita akan mencoba untuk membahas perhitungan manual dari metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Untuk studi kasus yang akan diambil yaitu penerimaan beasiswa. Kriterianya seperti yang terlihat, ada 4, IPK, jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan semester. Kodenya dari K1, K2, K3, K4. Selanjutnya, subkriteria dari kriteria IPK, isinya 4, 3, 6, 3, 9, dan seterusnya. Ini keterangannya. Selanjutnya, kriteria K2 juga sama, subkriterianya dan keterangannya. K3 juga sama, ada subkriterianya. Dan K4 juga sama. Langkah pertama yaitu membuat matriks perbandingan berpasangan. Sekarang cara mengisi matriks perbandingan berpasangan. Di sini ada kriterianya K1, K4. Ini kolom, kita sebut kolom. Terus yang ke bawah ini baris kriteria K1 sampai K4. Ini angka 1 di tengah ini karena sudah pasti 1 ya, K1 dengan K1, berarti ini sama kriterianya. Jadi di sini sudah pasti isinya 1. Terus yang selanjutnya gimana cara mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Misal, kriteria K1 dengan kriteria K2. Lebih penting mana antara K1 dengan K2, kemudian isi nilainya dari 1 sampai 9. Nilai dari 1 sampai 9 ini aturan dari AHP. Jadi itu kayak nilai 1 sama penting, nilai 2 sedikit lebih penting, sampai seterusnya ya, sampai 9. Misalkan di sini K1 dan K2, K1 lebih penting dengan nilai 3 daripada K2. Berarti K1, K2 nilainya 3, lalu kebalikannya K2, K1. Di sini berarti K2, K1 itu rumusnya pakai 1/3. 3 ini nilai dari sini. Jadi setiap pengisian salah satu kolom, otomatis kolom kebalikannya juga terisi. Di sini K1, K2 nilainya 3, berarti kebalikannya K2, K1, 1 dibagi 3. Contoh lagi di sini misalkan K4 dengan K2. K4 lebih penting misalkan dengan nilai 5 daripada K2. Berarti K4, K2, 5. Kebalikannya K2, K4, 1 dibagi 5. Jadi seperti itu ya, mengisinya bisa di baris mana saja dulu, kemudian kolom kebalikannya diisi dengan rumus 1 dibagi nilainya. Oke, mudah-mudahan mengerti cara mengisi matriks perbandingan berpasangan. Ini semuanya diisi ya, yang kosong-kosong ini diisi, mau di sini diisi, kebalikannya diisi di sini. Kalau di sebelah sini diisi, kebalikannya di sini diisi gitu. Sampai semua tabel ada nilainya. Nah, contohnya seperti ini. Di studi kasus yang akan kita jelaskan ini, matriks perbandingan berpasangannya diisi seperti ini. Jadi ini kebetulan nilainya di sebelah kanan semua, dan yang di sini nilainya kebalikannya. Ini seperti yang tadi ya, K1, K2, lebih penting 3 untuk K1. Seterusnya diisi sampai ini jumlah ini jumlah total dari kolomnya. 1 ditambah 0,3 tambah 0,2 tambah 0,143. Hasilnya 1,676, ini semuanya ditotal. Kemudian sekarang menghitung matriks nilai kriteria atau normalisasi.
Di sini kalau dilihat agak sedikit banyak perhitungannya, tapi sebetulnya mudah kalau sudah tahu caranya. Oke, yang pertama ini kan nilai kolom tabel yang tadi yang kita isi. Sekarang kita akan mengisi nilai tabel ini, matriks nilai kriteria. Contohnya di sini 0,597 didapat dari mana ini? 1 dibagi jumlahnya 1,676. Berarti di sini kan baris 1 kolom 1, berarti di matriks perbandingan berpasangannya juga sama, baris 1 kolom 1 nilainya berapa dibagi jumlah, hasilnya 0,594. Yang ini juga sama, 0,33 dibagi jumlah, simpan di sini. Yang hijau juga sama, ini yang K3, 5 dibagi 9,2, simpan di sini. 0,2 dibagi 9,2, simpan di sini. Semuanya dihitung, jadi matriks nilai kriteria ini ada isinya semuanya. Nah, di sini kolom jumlah ini, kolom jumlah penjumlahan dari baris ini. Baris K1 dijumlahkan, K2 dijumlahkan, K3 juga sama, dan K4 juga sama. Sekarang kolom prioritas, rumusnya nilai dari jumlah dibagi jumlah kriterianya. Di sini kan jumlah kriterianya ada 4, berarti 2,191 dibagi 4, nilainya segini. Yang lain juga sama. Jumlah ini dibagi 4, nilainya ini. Jumlah ini dibagi 4, nilainya ini. Jumlah ini dibagi 4, nilainya ini. Jadi sekarang kita punya matriks nilai kriteria atau normalisasi. Selanjutnya menghitung matriks penjumlahan setiap baris. Ini matriks perbandingan berpasangan yang kita hitung di awal. Ini matriks nilai kriteria yang kita hitung barusan. Nah, sekarang kita akan menghitung matriks penjumlahan setiap baris. Oke. Di sini pertama dari sini baris 1 kolom 1 0,548 didapat dari mana? 0,458 1 dikali 0,548. Berarti kolom ini akan diisi. Terus lihat di kolom matriks perbandingan berpasangannya 1 dikali nilai prioritasnya dari K1. 1 dikali 0,548, hasilnya simpan di sini. Yang kedua juga sama, jadi ini ngitungnya per kolom. Kolom K1 dulu, yang ini 0,33 dikali prioritas K1, simpan di sini. 0,2 dikali 0,548, simpan di sini. 0,143 dikali 0,548, simpan di sini. Contoh lainnya untuk kolom K3 juga sama. 5 dikali prioritas K3, ini prioritasnya 0,145, simpan di sini. Yang lainnya sama, 3 dikali 0,45, simpan di sini. 1 dikali 0,45, simpan di sini. Dan seterusnya sampai semua matriks penjumlahan setiap baris ada isinya. Kolom jumlah, ini jumlah dari baris ini. Ini dijumlahkan semuanya, hasilnya segini. Kira-kira seperti itu cara untuk menghitung matriks penjumlahan setiap baris. Ya, semoga paham. Sekarang kita lanjut menghitung perhitungan rasio konsistensi. Di sini matriks penjumlahan setiap baris yang barusan kita hitung. Ini matriks nilai kriteria yang tadi ya. Sekarang kita akan menghitung tabel ini, tabel perhitungan rasio konsistensi. Pertama jumlah baris ini diambil dari jumlah yang ini, matriks penjumlahan setiap baris dimasukkan ke sini. Kemudian prioritas diambil dari ini, nilai prioritas setiap kriterianya simpan di sini. Lalu hasilnya keduanya dijumlahkan. Ini dijumlahkan, jumlahkan, simpan di
kolom hasil. Oke, lanjut. Nah, dari tabel yang barusan dihitung, itu dijumlahkan hasilnya, lalu kita dapat jumlahnya 5,349. Terus N-nya di sini jumlah kriterianya 4. Terus lambda max nilainya 0,337. Ini rumus lambda max, jumlah dibagi N. Berarti jumlah yang ini dibagi N, hasilnya lambda max. Selanjutnya rumus CI. Ini ya untuk mengetahui hasil dari min 0,88 ini, lambda max dikurangi N dibagi N kurangi 1. Jadi lambda max ini dikurangi 4 dibagi 4 kurangi 1. Lalu hasilnya ada di CI. Selanjutnya untuk menghitung CR, rumusnya CI dibagi RI atau IR. Nah, CI ini kan sudah dapat min 0,88, simpan di sini dibagi nilai RI-nya, rasio indeksnya. Ini dari mana dapat 0,90? Ini dari tabel indeks random konsistensi. Tabel ini ada di rumus AHP, jadi sudah ada ketentuannya. Ini ukuran matrisnya itu jumlah kriterianya. Karena di studi kasus ini kita menggunakan 4 kriteria, maka nilai IR yang bisa digunakan 0,9. Jadi 0,9 ini dimasukkan ke sini, jadi min 0,88 dibagi 0,9 hasilnya min 0,986. Karena nilai CR-nya kurang dari sama dengan 0,1, maka perhitungannya konsisten. Artinya, perhitungan yang kita lakukan ini sudah benar dan bisa digunakan. Terus bagaimana jika nilai CR-nya lebih dari 0,1 atau tidak konsisten? Maka matriks perbandingan berpasangan harus dihitung ulang. Nih, matriks yang ini yang tadi awal kita coba isi, itu harus dihitung ulang atau dibobot ulang. Biasanya pembobotan pada saat perbandingannya kurang tepat, jadi harus dibandingkan ulang. Nah, yang di kotak merah ini nih biasanya tidak konsisten atau tidak tepat, jadi perhitungan bobot CR-nya tidak konsisten. Tapi sebagian besar sih harusnya konsisten ya. Kalau cara yang dilakukan untuk menghitungnya seperti yang kita lakukan barusan itu benar, itu biasanya nilainya di bawah dari 0,1 atau konsisten. Tapi ini untuk memastikan saja gitu, jika nilainya lebih dari 0,1 maka perhitungan AHP-nya nggak bisa dilanjut, itu harus dihitung ulang atau dibobot ulang. Oke, sekarang lanjut, karena nilai CR tadi sudah konsisten, maka kita bisa lanjut ke perhitungan untuk subkriteria. Nah, jadi sekarang tadi kan menghitung kriteria, sekarang menghitung subkriteria dari kriteria K1 atau IPK. Ini ada 4. Kita akan hitung, jadi perhitungannya kita lakukan untuk K1, kemudian untuk K2 juga dilakukan, K3 dilakukan, K4 dilakukan. Jadi ada 4 kali perhitungan, ditambah kriteria yang tadi jadi 5 kali perhitungan. Nah, di sini contohnya kita akan melakukan untuk kriteria K1 saja, karena yang K2, K3, K4 itu sama, tinggal mengikuti perhitungan dari K1 atau yang subkriteria dari IPK. Oke, ini langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu membuat matriks perbandingan berpasangan. Ini sama ya, ini kalau tadi K1, K2, K3, K4, ini nama subkriterianya, IPK. Maaf. Ini dibandingkan sama seperti yang tadi, rumusnya sama, kemudian dijumlah. Perhitungan matriks rasio konsistensi juga hampir sama, cuma ada sedikit bedanya di prioritas subkriteria. Kalau yang ini sama seperti yang tadi, 1 dibagi jumlah, simpan di sini.
0,33 dibagi jumlah, simpan di sini, begitu seterusnya. Jumlah juga sama, hasil penyembelihan ini, baris ini, simpan di sini. Prioritas juga sama, jumlah ini dibagi jumlah subkriterianya kan 4, berarti 2,23 dibagi 4, simpan di prioritas. Yang ini sama, 1,54 dibagi 4, disimpan di sini. Ini dibagi 4, simpan di sini. Ini dibagi 4, simpan di sini. Nah, sekarang untuk menghitung prioritas subkriteria, kita tentukan dulu nilai maksimal dari kolom prioritas. Kolom prioritas ini isinya cari nilai maksimalnya. Kan di sini nilai terbesarnya 0,558, maka nilai maksnya 0,558. Untuk menghitung prioritas subkriteria, nilai prioritas dibagi nilai maks. Berarti ini 0,558 dibagi nilai maksnya 0,558, hasilnya 1. Ini juga sama, 0,264 dibagi maks 0,43. Nah, ini rumus yang selengkapnya. Setelah dilakukan perhitungan, simpan di kolom prioritas subkriteria. Jadi sama, sampai sini sama perhitungannya dengan yang kriteria, bedanya ada di prioritas subkriteria. Oke, mudah-mudahan paham. Selanjutnya, matriks penjumlahan setiap baris ini sama dengan perhitungan yang kriteria. Ini matriks perbandingan berpasangan, ini matriks nilai subkriteria. Perhitungannya juga sama menggunakan prioritas. 1 dikali 0,558, simpan di sini. Kemudian ke bawahnya juga sama, dikali 0,558, simpan di sini. Yang kuning juga sama, 5 dikali prioritas yang ini, yang ketiga, IPK 3,3 sampai 3,5. Dikali ini, simpan di bawah ini. Yang kuning ini semua dikali prioritas yang kuning, simpan di kolom ini. Untuk jumlahnya ini penyembelihan baris. Jumlahkan semuanya, ini jumlahnya. Sekarang lanjut perhitungan rasio konsistensi. Ini sama. Ini matrik penyembelihan setiap baris. Ini matrik nilai subkriterianya. Jumlahnya simpan di sini. Prioritasnya. Ambilnya yang prioritas ya, bukan yang prioritas subkriteria. Tapi yang prioritas ambil, simpan di sini. Hasilnya dijumlahkan. Ini jumlah ini, jumlah. Simpan di kolom hasil. Nah, kolom hasil tadi di total 5,185. N ini jumlah subkriterianya 4. Lambda max sama rumusnya jumlah dibagi N. 5,185 dibagi 4, simpan di lambda max. Untuk CI, ini rumusnya lambda max dikurangi N dibagi N kurang 1. Ini CI hasilnya CR, CI dibagi RI. RI-nya dari ini 0,9 karena subkriterianya ada 4. Berarti ambil 0,9. Kemudian dibagi 0,9 hasilnya min 1,01. Jadi karena nilai CR-nya kurang dari sama dengan 0,1 maka konsisten. Oke, nah lakukan perhitungan untuk semua subkriteria. Jadi perhitungan yang barusan kita lakukan untuk subkriteria K1 dilakukan semuanya sampai K4. Jadi untuk yang hasil perhitungan kriteria, kita akan menggunakan prioritas yang di kolom prioritas. Sementara untuk hasil perhitungan setiap subkriteria, kita akan menggunakan kolom yang di prioritas subkriteria. Jadi bukan kolom yang ini, tapi kolom yang prioritas subkriteria. Ini berlaku untuk setiap subkriteria. Kedua, ketiga, keempat. Nah, ini nilai prioritas dari hasil masing-masing setelah dilakukan perhitungan. K1 prioritasnya 0,58. Subkriterianya IPK kan 4. Prioritas subkriterianya 1. Yang ini nilainya, ini nilainya, ini nilainya. Kriteria kedua juga sama, prioritasnya ada 0,256. Ini subkriterianya, prioritas subkriterianya masukkan.
Yang ketiga sama, ini prioritas kriteria, ini prioritas subkriteria. Keempat juga sama, ini prioritas kriteria, ini subkriteria. Oke, setelah kita dapat hasil nilai prioritas ini, maka kita bisa langsung untuk menghitung alternatif. Oke, sebentar, tarik nafas dulu. Karena ini lumayan masih panjang. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham cara menghitungnya. Di sini contohnya ada alternatif, 3 alternatif mahasiswa beserta dengan ya kategorinya. Alternatif Aceh, IPK-nya 4, ini jumlah penghasilan orang tuanya, jumlah tanggungannya, semesternya. Dan alternatif yang lain juga sama. Lakukan perankingan untuk menentukan rekomendasi terbaik penerima beasiswa dari semua alternatif di atas. Oke, ini alternatif tabel yang tadi. Kita hitung dulu untuk kriteria yang IPK. Kriteria IPK untuk alternatif Aceh ini nilainya 4. Nah, kita ambil kriteria IPK beserta dengan subkriterianya. Pertama yang ke1 IPK. Prioritasnya 0,548 dikali nilai si Aceh ini. IPK-nya 4, berarti kan nilai prioritasnya 1, berarti 0,58 dikali 1. Simpan di kolom ini. Kemudian untuk Mahmud, prioritasnya prioritas kriterianya kan 0,548 dikali prioritas ini, IPK subkriteria ini, yang ini 0,219, berarti dikali 0,219, simpan di sini. Kemudian untuk alternatif Jamal juga sama, 3 sampai 3,5 ini IPK-nya, prioritasnya segini dikali prioritas kriteria, simpan di sini. Sekarang untuk kriteria kedua juga sama, ambil nilai prioritas keduanya, ini prioritas kriteria dikali nilai dari setiap alternatifnya. Jadi prioritasnya 0,256 dikali 1 dari mana? Ini bukan min. Lebih kecil dari 1.500.000, prioritasnya berapa? Oke, 1, berarti simpan di sini. Ini 0,126. Dari sini lebih dari 3 juta, berapa nilai prioritasnya? 0,126, simpan di sini dikali. Kemudian simpan dia hasilnya di kolom kedua ini. Selanjutnya untuk K3, jumlah tanggungan ini sama prioritasnya yang tadi, ini prioritas subkriterianya dikali. Oke, K3 ini untuk Aceh tanggungannya 3, berarti 0,29 dikali prioritas. Ini 0,945 dikali 2,19, hasilnya simpan di K3. Untuk Mahmud juga sama, Mahmud tanggungannya kurang dari 2, berarti prioritasnya 0,102 dikali prioritas kriterianya, simpan di sini. Ini juga sama, simpan di sini. Untuk yang terakhir kriteria keempat juga sama. Jadi prioritas keempat 0,052 dikali ini subkriterianya dari Aceh semester 6, berarti nilai subkriterianya 0,12, berarti 0,12 dikali nilai prioritas keempat 0,052. Hasilnya simpan di sini kolom keempat, yang lainnya juga sama. Lalu didapatkan hasil totalnya. Jadi ini yang kita lakukan perhitungan barusan sampai keempat, kemudian kolom total dijumlahkan semuanya. Aceh jumlahkan 0,58, jumlah K2, jumlah K3, jumlah K4, lalu hasilnya. Yang Mahmud juga sama dijumlahkan, ini totalnya. Jamal dijumlahkan, ini totalnya. Sekarang rekomendasinya diurutkan total ini berdasarkan nilai terbesar. Berarti urutannya Aceh ranking 1, Jamal ranking 2, dan yang terakhir Mahmud.
Jadi alternatif Aceng adalah mahasiswa yang direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Dan selesai. Kira-kira seperti itu untuk perhitungan metode AHP yang menggunakan kriteria dan subkriteria. Referensinya ini buku referensi dari perhitungan yang sudah kita lakukan barusan. Jadi saya mengambil referensinya dari buku ini. Judulnya Konsep dan Aplikasi Sistem Dukung Keputusan tahun 2007, buatan penulisnya Kusrini, penerbitnya Andi. Dan selesai. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga ada manfaatnya. Dan bisa ketemu lagi dengan saya di video yang lainnya. Terima kasih.